Cara kerja di Hong Kong bagi laki-laki, begini prosedurnya yang jarang diketahui. Menjadi TKL atau tenaga kerja laki-laki di Hong Kong adalah idaman sebagian orang karena selain pasangan mereka juga berada di Hong Kong, bekerja sebagai TKL di 1.000 bidadari itu rata-rata gaji mereka di atas gaji para TKW yang ada. Namun tentu tidak semudah menjadi TKW di Hong Kong. Menjadi TKL di Hong Kong hanya bagi orang-orang yang beruntung saja. Alur pendaftarannya sangat berbeda dengan para tenaga kerja wanita di Hong Kong yang biasanya lewat P3MI atau PJTKI. Laki-laki yang berminat bekerja di Hong Kong biasanya sebelumnya ada istri atau rekan TKW yang akan membawanya. Selain itu, mereka juga harus memiliki perjanjian pekerjaan terlebih dahulu dengan pihak perusahaan atau agensi sebelum melanjutkan pemberangkatan melalui PJTKI. Syarat utamanya harus ada majikan dulu, harus ada jobnya dulu, biasanya yang mencarikan pasangannya di Hong Kong, ungkap salah satu TKW yang bekerja di Hong Kong. Proses ini tentu berbeda dengan proses menjadi TKW di Hong Kong yang mana mereka biasanya mendaftar dulu ke PJTKI, kemudian bio mereka disebar ke agen. Jika ada majikan yang mau, nanti datang job, turun visa, dan terbang. Perbedaan aturan dan sedikitnya pekerja laki-laki di Hong Kong ini karena memang Indonesia tidak ada kerjasama dengan Hong Kong terkait penempatan pekerja laki-laki. Biasanya pekerja laki-laki di Hong Kong mereka menggunakan visa domestik atau lainnya, walaupun pekerjaan mereka kebanyakan adalah driver, tukang kebun, dan lainnya. Nah, untuk teman-teman khususnya laki-laki yang berminat bekerja di Hong Kong, di negeri 1.000 bidadari ini, jangan mudah tergiur janji orang yang baru dikenal. Banyak sekali penipuan yang mengatakan bisa memberangkatkan TKL ke Hong Kong dengan sejumlah biaya, namun akhirnya gagal berangkat karena memang hanya sebatas penipuan. Di negara pun tidak ada proses resmi untuk TKL di Hong Kong, kecuali yang membawa adalah pasangan kalian, kemungkinan bisa dijamin keberangkatannya. Oke, tadi berita datang dari Hong Kong ya guys ya. Jadi prosedur laki-laki kerja di Hong Kong atau proses laki-laki kerja di Hong Kong seperti apa gitu ya. Saya rasa nggak seperti proses tenaga kerja laki-laki bekerja di Taiwan ya, karena di sini disebutkan bahwa Hong Kong tidak memiliki aturan kerjasama untuk mencari tenaga kerja laki-laki. Jadi Hong Kong itu ada kerjasama hanya untuk mencari tenaga kerja wanita atau TKW ya. Dan disebutkan di sini tadi prosesnya itu juga tidak gampang seperti proses TKW masuk ke Hong Kong, harus melalui PJKT, PJTKI ya, kita di penampungan dan kita pendaftaran, foto disebar, melengkapi dokumen-dokumen yang ada, kita bisa terbang. Tidak seperti itu prosesnya. Jadi disebutkan kalau memiliki pasangan di Hong Kong dan pasangannya itu mungkin istrinya mungkin ada job di sana dan sudah bekerja sama dengan agensi di sana gitu kan, suaminya bisa dipromosikan ataupun bisa direkomendasikan gitu kan kayak barang dipromosikan. Tapi memang benar bisa direkomendasikan kepada agensi, saya punya suami saya pengen kerja di Hong Kong, adakah lowongan mungkin sebagai driver atau mungkin sebagai tukang kebun, atau mungkin ada juga yang biasa menjaga anjing ya guys ya, di sana itu ya, seperti itu ya, apa seperti itu dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi banyak banget job-job yang akan mungkin ditawarkan buat TKL yang akan masuk ke Hong Kong, tapi tidak segampang TKW masuk ke Hong Kong seperti itu. Jadi disebutkan kalau misalkan udah ada job di sana ya, udah ada agensi di sana dan maksudnya udah benar-benar pasti positif, ya tinggal kirim aja biodata, mungkin visanya bisa turun dan bisa terbang.
Jadi nggak sembarangan kita daftar di PT dan sebagainya, gitu nggak sembarangan. Kita harus ada komunikasi langsung dengan agensi sana. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan pihak atau mungkin calo atau biro jasa yang menawarkan bisa pergi ke Hong Kong TKL gampang, tinggal bayar duit segini, jangan gampang percaya, karena itu prosedurnya tidak seperti itu, tidak semudah itu masuk ke PT ya, kecuali istrinya kerja di sana dan istrinya merekomendasikan dan bekerja sama dengan agensi di sana dan udah disetujui agensi sana, tinggal ngurus di Indonesia di PT dan sebagainya, itu baru bisa terbang. Kalau bukan karena istrinya kerja di sana, kalau misalkan orang dari PT misalkan orangnya cuma ngawu-ngawu aja, cuma bilang bisa, itu tidak benar dan itu kemungkinan kecil tidak bisa terbang, karena yang bisa dipercaya adalah istrinya yang kerja di sana. Melalui istrinya itu agensi bisa menerima tenaga kerja laki-laki untuk ke Hong Kong. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi catat, jangan gampang percaya dengan orang-orang yang mungkin oknum-oknum yang menggampangkan, bisa gampang kok, kamu mau pergi ke Hong Kong tinggal bayar duitnya aja, nanti saya proses. Nggak bisa, kecuali istrinya kerja di sana dan langsung bekerja sama dengan agensi di sana, itu baru bisa. Karena di negara Hong Kong tidak ada kerjasama dengan PT untuk menerima TKL ya, nggak seperti mungkin negara-negara yang lain kayak di Taiwan mungkin ya, Singapura, Malaysia dan sebagainya seperti itu. Kalau di Hong Kong itu rumit ya guys ya, karena mereka hanya menerima tenaga kerja wanita saja, kebanyakan seperti itu ya. Oke, itu aja berita hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan seperti biasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian pada semua orang dengan terikas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video-video dan berita terbaru tentunya bersama Nana Story yang lainnya. Sampai jumpa lagi kesempatan, bye bye.